nanti biar bisa di-share sama teman-teman yang lain. Nah, materi fungsi kuadrat untuk PTS nanti, fungsi kuadrat itu ada 7 materi. 7 materi itu konsep fungsi kuadrat. Konsep ini cuma semacam kayak pembukaan aja supaya kalian tahu apa itu fungsi kuadrat. Kemudian ada nilai diskriminan, lalu sifat grafik fungsi, sumbu simetri dan nilai optimum, mencari titik potong fungsi kuadrat. Mencari titik potong fungsi kuadrat ini ada dua, yaitu nanti pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Lalu ada lagi, jika ada dua fungsi kuadrat maka berapa titik potongnya. Nah, yang terakhir itu yang sulit adalah menyusun fungsi kuadrat yang baru, tapi itu nanti terakhir aja, yang penting yang mudah dulu. Nah, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan tambah c dengan a-nya tidak sama dengan 0, x dan y-nya ada anggota bilangan real. Y ini bisa nanti digantikan dengan bentuknya fx atau boleh juga dengan dx. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat itu mempunyai bentuk umum yang sama, yaitu ax pangkat 2 tambah bx ditambah c. Hanya saja untuk persamaan kuadrat itu kan sudah pasti kalau persamaan kuadrat hasil dari ax pangkat 2 tambah bx tambah c itu kan 0. Nah, kalau fx atau fungsi kuadrat itu hasil fungsinya tidak selalu 0. Makanya dia ditulisnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Contoh fungsi kuadrat itu sama kayak yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan ada fx sama dengan, berarti persamaannya yaitu dimulai dari x yang pangkatnya paling besar yaitu 2. Jadi x kuadrat tambah 3x dikurang 4. Boleh juga fx ini kita ganti dengan gx sama dengan x pangkat 2 tambah 8x tambah 7. Nah, berarti itu kan yang fungsi kuadrat. Yang fungsi kuadrat adalah jika ada suatu fungsi, lalu pangkat variabel yang paling besarnya adalah pangkat 2. Ya kan ya? Ya ini kan x kuadrat 3x kurang 4. Ini x kuadrat tambah 8x tambah 7. Kalau yang bukan fungsi kuadrat, pasti yang pangkat x atau pangkat variabelnya yang paling besar itu bukan 2. Ini contohnya gx sama dengan 2x kurang 3, fx sama dengan 5x tambah 8. Ada yang masih bingung nggak untuk bentuk fungsi kuadrat? Ada yang nggak bisa masuk bentar? Hah? Keluar. Nah, kamu ngapain kali itu? Lagi ngajarin murid. Mama. Salah. Untuk fungsi kuadrat bentuknya, apakah ada yang masih bingung? Siapa lagi yang belum accept? Reva belum ada ya? Siapa? Bentar. Nah. Waduh.
Adakah yang masih bingung tentang bentuk fungsi kuadrat? Definisinya apa? Ini 13 orang. Nah, udah dilanjut dulu. Dilanjut dulu deh. Nah, fungsi kuadrat, langsung aja ke konsepnya. Fungsi kuadrat tadi, ibu ulangi lagi, fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX ditambah C. Dengan A-nya ini tidak boleh 0, X dan Y-nya adalah anggota bilangan real. Sehingga dapat dituliskan juga Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kalau kemarin persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka bentuk fungsi itu tidak ada sama dengan nolnya. Diganti dengan Fx atau Y. Jadi bisa Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, atau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Karena dia fungsi kuadrat, maka variabelnya paling besar mempunyai pangkat paling besar itu 2. Nah, di sini kan contoh fungsi kuadrat, Fx sama dengan X pangkat 2 tambah Gx kurang 4. Nah, di sini variabel punya pangkat yang paling besar itu adalah 2. Nah, selain Fx bisa juga dituliskan dengan Gx. Berarti Gx sama dengan X pangkat 2 tambah 8X tambah 7. Nah, ini adalah fungsi kuadrat, dimana jika ada suatu fungsi, maka variabel mempunyai pangkat paling besar 2. Kalau yang bukan fungsi kuadrat, berarti yang tidak ada X pangkat 2-nya. Gx sama dengan 2X kurang 3 atau Fx sama dengan 5X ditambah 8. Masih ada yang bingung nggak di sini? Kalau nggak ada yang nyatin berarti nggak ada ya. Nah, di suatu fungsi kuadrat pasti nanti ada yang namanya nilai diskriminan. Ketika kalian menentukan suatu grafik fungsi, pasti harus diketahui nilai diskriminannya. Nilai diskriminan sendiri punya rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadrat, B-nya didapat dari koefisien X atau angka di depan X. A-nya didapat dari koefisien X pangkat 2. Lalu C-nya didapat dari konstanta. Gitu. Nah, sifat diskriminan yaitu jika ada suatu fungsi kuadrat dan kalian mencari nilai D-nya,
jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka dia memiliki akar-akar real yang berlainan. Kalau misalkan nilai diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki akar yang kembar atau sama. Jika suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai diskriminan kurang dari 0, maka memiliki akar-akar imajiner. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, jika nanti contohnya adalah tentukan nilai K jika X kuadrat ditambah KX ditambah 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Nah, di sini ada suatu fungsi kuadrat, namun suatu fungsi kuadrat itu tidak lengkap. Kenapa? Karena koefisien dari X-nya belum diketahui. Jadi nilai K atau koefisien X ini belum diketahui. Tapi diketahui jika fungsi kuadrat ini memiliki akar kembar. Nah, tadi kan kalau memiliki akar kembar itu berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi di sini dijawabnya kalian tulis dulu A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan K, C-nya sama dengan 9. Nah, tadi karena fungsi kuadrat memiliki akar kembar, maka diskriminannya sama dengan 0. Jadi ditulis D sama dengan 0, lalu kalian tulis rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya kita ganti K, berarti B kuadrat itu jadi K pangkat 2 dikurang 4 dikali A. A-nya kita ganti 1, dikali lagi dengan C. C-nya kita ganti dengan 9. K kuadrat hasilnya K kuadrat. Lalu tetap kurang. 4 dikali 1 dikali 9 hasilnya 36. Jadi didapat K kuadrat min 36 sama dengan 0. Nah, min 36 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi K kuadrat sama dengan 36. Nah, berarti kalian cari berapa nilai K-nya. Berarti kalian cari akar dari 36. Akar dari 36 itu kan didapat dari 6 dikali 6 hasilnya 36. Lalu bisa pula min 6 dikali dengan min 6. Jadi hasil akarnya itu ada 2, K sama dengan 6 atau K sama dengan min 6. Di sini masih ada yang bingung atau enggak? Masihkah ada yang bingung? Nah, coba kalau misalkan ini. Tentukan nilai K jika min X kuadrat ditambah KX dikurang 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Berarti apa saja yang diketahui? A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan A, lalu C-nya sama dengan min 9. Nah, coba dari sini kalian hitung sendiri nanti sebagai latihan, dan kalau mau kirim jawabannya ke ibu silahkan kirim jawaban di grup supaya nanti bisa dibahas dengan teman-temannya yang lain. Nah, sekarang kita ke sifat grafik fungsi. Jika terdapat fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka sifat-sifat fungsinya sebagai berikut. Ini gambar secara umumnya. Ini rumus diskriminannya. Ibu skip saja. Nah,
Jadi pembahasannya ada di sini. Jika terdapat fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sifat fungsinya itu jika nilai a-nya positif atau nilai a-nya lebih besar daripada 0. Nilai a sendiri ini adalah koefisien dari x pangkat 2. Nah, jika dia nilai a-nya positif, maka grafiknya seluruhnya adalah terbuka ke atas. Terbuka ke atas ini maksudnya adalah dia membentuk huruf U seperti ini. Ya. Dia menghadap ke atas dari sumbu X, kan ini sumbu X. Nah, dia menghadap ke atas, sisi atas sumbu X. Gitu. Jika nilai D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar daripada 0, berarti kan gambar yang ini, dia lebih besar daripada 0, A-nya lebih besar daripada 0. Ketika diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya memotong di sumbu X di 2 titik, yaitu yang ibu tanda dengan merah, titik 1, titik ke 2. Nah, dia berpotongan di sumbu X sebanyak 2 titik. Maka di sini ibu sebutkan jika nilai D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat berpotongan di 2 titik, yaitu pada sumbu berpotongan di 2 titik pada sumbu X ini, 2 titik pada sumbu X, dan grafiknya terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas berarti dia menghadap ke atas, sisi atas dari sumbu si X. Kalau misalkan nilai D-nya kurang sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsinya memotong 1 titik di sumbu X dan grafiknya terbuka ke atas. Kalau D kurang dari 0, nah di sini D kurang dari 0, grafik fungsinya tidak menyinggung atau tidak memotong di sumbu X. Jadi D kurang dari 0, grafik fungsinya tidak memotong sumbu X. Lalu karena A-nya lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Nah, gimana jika A-nya kurang dari 0? Kalau A-nya kurang dari 0, berarti dia grafiknya terbuka ke bawah. Maksudnya terbuka ke bawah adalah dia menghadap atau mengarah ke daerah di bawah sumbu X. Jadinya seperti ini. Ini adalah untuk nilai A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Tadi, kalau misalkan A-nya kurang dari 0, berarti dia grafiknya terbuka ke bawah. Lalu jika D-nya lebih dari 0, maka memotong di 2 titik. Titik pertama dan titik kedua. Lalu untuk D sama dengan 0, berarti dia memotong di 1 titik. Karena A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Lalu untuk D kurang 0, grafik fungsinya tidak berpotongan dengan sumbu X. Karena A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Ini salah berarti. Terbuka ke bawah. Ya, jadi tadi untuk A lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas atau dia membentuk seperti huruf U. Lalu untuk A kurang dari 0, dia grafiknya terbuka ke bawah. Nah, ada contoh soal. Jadi kalau misalkan gambar yang pertama, nah yang ini, berarti dari gambar grafik tersebut maka nilai D-nya
apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, diperhatikan grafiknya. Grafiknya ada apa? Oh, ada titik potong di sini, ada titik potong di sini. Ada berapa jumlah titik potongnya? Ada titik potong, ada titik potong kedua. Berarti ada 2 titik potong dong. Karena ada 2 titik potong, maka D-nya D-nya lebih besar dari 0. Lalu lihat dia terbukanya menghadap kemana? Menghadap sisi atas atau sisi bawah dari sumbu X? Menghadap ke atas ya, karena kan bentuknya seperti itu. Maka A-nya lebih dari 0. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, nah perhatikan lagi. Dia mengarah ke bawah. Kalau mengarah ke bawah berarti A-nya, karena grafiknya terbuka ke bawah atau menghadap sisi bawah dari sumbu X, maka A-nya kurang dari 0. Lalu perhatikan lagi nilai D-nya. Dilihat adakah titik potong dengan sumbu X? Nah, ada kan? Ada berapa di sini? Ada 1, ada 2. Berarti karena ada 2 titik potong pada sumbu X, maka D-nya lebih besar daripada 0. Lalu, nah ini, dilihat gambar yang ketiga, grafiknya dia terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka A-nya lebih dari 0. Lalu dilihat lagi, perhatikan lagi. Ada berapa titik potong pada sumbu X? Hanya ada 1, yaitu di 3,0. Maka nilai D-nya adalah sama dengan 0. Nah, jadi ini maksudnya nanti sifat grafik fungsi pada pada PTS nanti. Jadi tadi kalau misalkan terbuka ke atas seperti gambar 1 dan gambar 3, maka A-nya lebih besar daripada 0. Jika dia memotong 2 titik di sumbu X, maka nilai diskriminannya lebih dari 0. Jika hanya 1, berarti D-nya sama dengan 0. Jika tidak ada titik potong di sumbu X, berarti nilai diskriminannya lebih dari 0. Nilai diskriminannya kurang dari 0. Jika grafiknya terbuka ke bawah, maka nilai A-nya kurang dari 0. Nah, di sini karena dia memotong 2 titik, berarti nilai diskriminannya lebih dari 0. Jawabannya sampai sini ada yang bingung nggak? Apa ada yang bingung? Kita bisa udah ya. Lanjut aja. Nah, untuk sumbu simetri dan nilai optimum, yaitu jika terdapat fungsi kuadratnya f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sifat-sifat fungsinya sebagai berikut. Sumbu simetri berarti dia ada koordinat titik puncak untuk koordinat si x. Rumusnya adalah min b per 2a. Lalu untuk nilai optimum berarti yang dicari adalah koordinat titik puncak untuk nilai y. Rumusnya adalah diskriminan dibagi minus 4 dikali A, atau sama dengan rumus diskriminannya kita uraikan menjadi B kuadrat dikurang 4AC
dibagi min 4A. Berarti koordinat titik puncaknya adalah X, P, YP. Jadi X-nya ditaruh di sebelah kiri, YP-nya di sebelah kanan. A itu, masih ingat ya, A itu adalah angka di depan X pangkat 2, B adalah koefisien atau angka di depan X, dan C-nya adalah konstanta. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x dikurang 4. Berarti tentukan sumbu simetri, optimum, dan koordinat titik puncak. Berarti jawabannya adalah dari persamaan fungsi kuadrat, berarti kita ketahui A-nya adalah berarti angka di depan variabel x kuadrat. Kalau nggak ada, kita tuliskan 1. Lalu B-nya angka di depan X berarti 3. Dan C-nya itu konstanta, bukan 4 ya, karena di depan tidak ada pengurangan, maka dituliskan jadi min 4. Berarti sumbu simetrinya adalah bisa dicari dengan rumus minus B dibagi 2A. Berarti min B jadi min 3 dibagi 2 dikali A-nya adalah 1. Jadi 2 kali 1. Jadi hasilnya min 3 per 2, atau bisa diubah jadi pecahan campuran min 1 per 2. Kenapa min? Karena tadi minus 3 dibagi 2. Negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya minus. Lalu nilai optimum YP berarti D sama dengan YP sama dengan D dibagi min 4A, atau B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. B-nya kita ubah jadi 3, jadi B kuadrat adalah 3 kuadrat. Lalu dikurang 4, dikali A-nya itu 1, C-nya adalah min 4. Dibagi minus 4 dikali A-nya adalah 1. 3 kuadrat dihasilkan adalah 9. Min dikalikan dengan min hasilnya plus. Jadi 4 kali 1 kali 4 adalah 16. Dibagi min 4 kali 1 hasilnya min 4. Jadi hasilnya 25 dibagi min 4 sama dengan min 6 1 per 4. Jadi koordinat titik puncaknya hanya dituliskan dari koordinat nilai X dan koordinat nilai Y. Jadi min 11 per 2, min 6 1 per 4. Kecepatan nggak? Sampai sini. Nah, kalau misalkan masih bingung atau butuh latihan, nah, ibu kasih soal ini, coba nanti dikerjakan. Lalu kalau ada yang mau dibahas di grup. Kira-kira apa jawabannya? Betul nggak jawabannya? Nah, untuk yang terakhir, bukan terakhir sih sebenarnya. Masih ada 2 lagi. Nah, di sini menentukan titik potong fungsi kuadrat pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sambil ibu tulis aja. Satu fungsi kuadrat adalah Gx sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 7. Tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Nah, di sini fungsinya sudah ibu tuliskan. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau mencari titik potong pada sumbu X, maka fungsinya harus kita jadikan dia sama dengan 0. Jadi kalau Gx sama dengan 0 berarti X itu
itu kan X kuadrat tambah 8X tambah 7. Berarti kalau Gx sama dengan 0, berarti hasil dari fungsi kuadrat ini adalah 0. Nah, dari sini masih ingat nggak cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Di sini, nah dari sini menggunakan cara pemfaktoran. Boleh pakai rumus ABC atau menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kalau misalkan kemarin cara memfaktorkan ini adalah berarti kamu carikan berapa dikali berapa dua angka yang kalau dikali hasilnya adalah 7 atau angka yang paling belakang, lalu berapa ditambah berapa hasilnya 8. Nah, perkalian 7 itu kan hanya bisa 1 kali 7. Berarti sini 1, sini 7. Lalu 1 ditambah 8, penjumlahan yang hasilnya 8 berarti 1 tambah 7. Makanya di sini pemfaktorannya jadi pemfaktorannya adalah X ditambah 1 kali dengan X ditambah 7 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah kalau dia plus 1 berarti berubah jadi min 1, atau X sama dengan 7 berubah jadi min 7. Masih ingat kan kalau misalkan koordinat jadi titik potong fungsi kuadrat tersebut pada sumbu X adalah harusnya gini. Jadi X1, 0 dan X2, 0. Nah, X1-nya itu min 1, lalu X2-nya adalah 7. Jadi kalau dituliskan min 1,0 dan min 7,0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang bingung atau enggak? Serius, nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti kita langsung ke yang
B, yaitu titik potong pada sumbu Y. Kalau titik potong pada sumbu Y berarti harus dimisalkan Y-nya sama dengan harusnya yang harus dimisalkan adalah X sama dengan 0. Berarti nah, kita tulis dulu rumus GX-nya. Lalu tadi kan dimisalkan X sama dengan 0. Berarti X di sini kita ubah jadi 0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 8 dikali 0 ditambah 7. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Nah, jadi kalau misalkan dia titik potong sama sumbu Y, berarti yang harus dimisalkan 0 ada nilai X. Dari fungsi tinggal disubstitusi atau diganti X-nya menjadi 0. Berarti 0 kuadrat tambah 8 kali 0 tambah 7. Berarti hasilnya adalah titik. Jadi titik potong fungsi kuadrat tersebut pada sumbu Y adalah 0, Y atau 0, GX. Tadi kan dapat Y-nya hasilnya 7. Berarti titik potong pada sumbu X adalah 0,7. Sampai sini adakah yang masih bingung? Kalau cepatkah? Untuk selanjutnya itu menentukan titik potong fungsi kuadrat dari dua fungsi kuadrat. Jadi contoh soalnya adalah ketahui fungsi kuadrat X sama dengan misalkan misalkan fx-nya kita ambil dari misalkan fx-nya itu 8x tambah 7 adalah fx-nya dan gx-nya
dari dua fungsi tersebut. Ada dua fungsi, ini belum diganti ya GX-nya, jadi berapa ya? Misalkan ibu ubah jadi 3x, ini ibu ubah jadi 2. Misalkan diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah x tambah fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 2. Ini adalah fungsi yang pertama. Dan fungsi yang kedua yaitu gx x kuadrat tambah 3x tambah 7. Lalu yang dicari adalah tentukanlah titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, untuk menentukan titik potong dari kedua grafik tersebut, maka langkah pertamanya adalah itu kalian mensubstitusikan nilai fx sama dengan gx. Itu diketahui nilai fx-nya itu x kuadrat ditambah boros lampunya nyala semua. ditambah 8x tambah 2 dan gx-nya kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Langkah pertama untuk mencari titik potong dari kedua fungsi tersebut adalah menyamakan nilai fx dengan gx. Berarti nilai x kuadrat tambah 8x tambah 2 akan sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 7. Lalu x kuadrat. Nah, x kuadrat di sisi sebelah kanan dipindahkan ke sisi sebelah kiri. Kalau dipindahkan tadi kan dia hasilnya x kuadrat ini positif. X kuadrat ini kan positif, dari kanan pindah ke kiri, maka dia berubah jadi negatif. Lalu ditambah 8x. 3x ini juga berpindah dari sisi kanan ke sisi kiri, jadi Mau pintar hitam. Boleh hitam. iya. Ya. Nah, x kuadrat tadi 3x-nya berpindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi min 3x.
X. Lalu tuliskan sama dengan 7. Lalu yang berpindah adalah nilai 2 yang di sebelah kiri. Nilai 2 kan plus, berarti dia pindah menjadi min. X kuadrat dikurang X kuadrat berarti dia habis. Lalu 8X dikurang 3X itu hasilnya adalah 5X. Sama dengan 7 dikurang 2 hasilnya 5. Maka nilai X-nya adalah sudah pasti ya 5 dibagi 5 atau X sama dengan 1. Berarti di sini kita dapat nilai X-nya adalah 1. Sudah dapat nilai X-nya sama dengan 1, maka kita mencari langkah kedua. Langkah pertama di sini mencari nilai X. Langkah yang kedua adalah mencari nilai Y. Maka nilai X-nya sudah diketemukan, yaitu X sama dengan 1. Dan tadi persamaannya kita ambil salah satu, X kuadratnya sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 2. Maka di sini, nah biar paham nilai Y atau nilai X. Dan kita mau mencari nilai Y atau Fx-nya, tapi jika X-nya adalah sama dengan 1, maka di sini F-nya kita ubah jadi 1. Nah, sama dengan X kuadrat berarti 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 tambah dengan 2. Maka nilai F1 atau nilai Y-nya sama dengan 1 kuadrat itu 1, 8 dikali 1 itu 8, ditambah dengan 2. Maka Y sama dengan 1 tambah 8 tambah 2, hasilnya adalah 11. Nah, jadi bisa disimpulkan. Jadi, potong antara fungsi kuadrat Fx kuadrat Fx sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 2 dan Gx sama dengan X pangkat 2 tambah Gx tambah 7 adalah X, Y sama dengan 1,11. Nanti PTS sampai sini. Sampai sini adakah yang masih bingung atau masih belum paham? Selamat ya. Langkah 1.
sini. Adakah yang masih bingung? Suaranya kecil. Dari mana berarti yang mau diulang? Adakah yang mau diulang? Adakah yang mau diulang? Ibu, nanti videonya di-share nggak, Bu? Ya? Videonya nanti di-share nggak? Iya, di-share. Oke, Bu. Kasih. Yang persamaan kuadrat sudah Ibu share kan ya? Di Classroom? Udah. Udah. Nah, itu yang kemarin bekas Classroom kelas 9G. Ya kan ya? Ya. Nah, itu soal persamaan kuadratnya dipelajari contoh-contoh soal dan latihan soal yang Ibu berikan kemarin. Itu ada di UTS. Tapi bukan maksudnya ada, berarti bukan plak sama ya. Caranya aja yang sama, cuma angkanya beda. Contoh soal yang tadi juga sama. Yang di sini semua ini keluar di UTS. Gitu. Jadi ada yang masih belum paham atau ada yang mau diulang lagi? Apa udah dicukupkan aja? Tapi Ibu masih punya utang satu. Utang satu yang bakal keluar nanti di PTS. Nanti Ibu coba cari aja deh di YouTube. Nanti di-share juga ke kalian di Classroom. Berarti diudahin aja ya. Disudahkan saja. Nanti PPT-nya Ibu berikan, videonya Ibu berikan juga. Dan nanti Ibu cariin satu lagi di YouTube itu persamaan fungsi kuadrat. Dan jangan lupa ada beberapa soal pangkat yang dikaitkan tadi dengan rumus lingkaran. Ada juga soal akar yang dikaitkan dengan Pitagoras. Jadi diingat-ingat lagi. Seperti kisi-kisi yang udah Ibu berikan tadi. Nah, Ibu akhiri Google Meet hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.